15 itu Rabu, Kamis, tapi Rabunya sore, Rabu, Kamis, Jumat, Rabu sore, jadi Rabu seharian tuh mungkin pagi bisa ngajar. Kamis, Kamis itu tanggal merah ya, nanti yang kuliah Kamis itu tanggal merah. Nah, Jumat itu mungkin saya nggak bisa ngisi lagi vektor ya. Kalau gitu nanti kita dulukan aja ya nantinya. Itu saya ke Padang. Siapa yang dari Padang ya? Ada yang dari Padang? Siapa? Ada yang dari Padang? Nggak ada. Saya pembinaan Olimpiade di Padang, di Bukit Tinggi, Kabupaten Bukit Tinggi, Kabupaten apa ya? Bukit Tinggi kayaknya ya. Kabupaten selama 5 hari. Tapi saya sudah jadwalkan nanti Senin itu saya bisa mengajar ya. Jadi topologi itu aman. Karena Minggu udah pulang. Berangkatnya Rebu, pulangnya Minggu. Jadi topologi Senin aman, nggak masalah. Nur Rifat Son Haji, nggak ada. Nurus itu videonya dinyalakan dulu. Apakah ada orangnya atau tidak? Windiar, Hanif, nggak ada. Nakib Soleh, Hadir, Bu. oke. Istiana, nggak ada. Novita Anggi, Hadir, Bu. Rohmatul Hamidah, Hadir, Bu. Hadir. Delvira Salsabila, Hadir, Bu. Angelina Agustin, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Nurus. Hadir, Bu. Nurus videonya jangan dimatikan ya. Sampun nyala, Bu. Tadi maksud saya. Nanti kalau sudah absen jangan dimatikan lagi. Sampun nyala dari tadi. Oh gitu, tadi saya kok mati videonya. Sinyal mungkin. Alfia Nabila, Irba Nafia, Hadir, Bu. Irba juga jangan dimatikan ya. Ari Anggoro, Ini sinyalnya rada bermasalah, Bu. oh sinyal ya. Ari Anggoro, jarang masuk ini Ari Anggoro nih. Muhammad Ainur, Hadir, Bu. Hayati Firokmatika, Wahyu Setio, Hadir, Bu. Muhammad Agus, Ada, Bu. gak ketiduran lagi Gus, kamu Gus? Aman, Bu. Aman ya. Mega Nur Aziza, Hadir, Bu. Muhammad Zulfikri Rangga, Hadir, Muhammad Syarifuddin, Bu. Ali Mahfud, Hadir. Zulfi, Zulfi, sinyalnya sulit, Bu. ini maksudnya. Muhammad Fahru Rois, ada. Muammar Fikri,
Ada. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 20. Ini siapa? Yang WA? Ya, siapa ini namanya? Istiana, Bu. Siapa? Istiana, yang barusan WA di grup itu ya? Oke. Istiana. Masuk tapi ya? Nggih niku wonten. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. 20. Jumlahnya 24. Benar ya? Oke, baik ya. Untuk tugasnya memang belum saya buatkan di ini ya, di e-learning. Nanti semua belum saya buatkannya, semua. S1, S2 belum. Karena kemarin tuh ribet amat ya. Jadi nanti didobeli untuk kuis hari ini ya. Kuisnya kita nggak usah langsung karena saya lihat kuis yang langsung itu juga ternyata banyak yang apa ya, kelihatannya masih agak kesulitan ya, bingung-bingung gitu. Jadi untuk kuisnya itu saudara saya beri kesempatan aja untuk sehari aja ya, dan berlaku mulai hari ini. Kalau kemarin tuh kebetulan saya ada kegiatan itu sehingga nggak masuk sehari ya, mungkin nanti didobeli masuk yang e-learning berikutnya. Tapi hari ini saya memberi kesempatan saudara sehari untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk menjawab kuis yang saya berikan ya. Jadi kuisnya nggak usah langsung kayak kemarin saya tunggu. Nggak tahu itu mata kuliah apa ya, lali aku. Atau biologi atau yang lain ya. Pokoknya andel ya, yaitu ternyata kan. Bu, maaf. Ya. Apa? Istiana tadi ada, Bu. Istiana ada, tapi tadi saya nggak dengar apa-apa. Audionya error tadi, Bu. Iya, sudah saya absen. Tadi kan udah WA ya, Istiana ya? Nggih, Bu. Ya, udah saya masukkan, udah saya absen. Nggih, Udah saya Bu, terima baca kok kasih. WA-nya. WA saya ini masuk di laptop kok. Jadi, apa namanya, ngomong apa mau Is, kamu nih. Mau ngomong apa mau? Kuis yang langsung, Bu. Oh iya, kuis yang langsung itu tidak akan saya adakan ya selama kita menggunakan Zoom ini. Jadi saya berikan kuis itu sehari gitu ya, supaya nanti nilainya tetap maksimal. Kalau saya paksakan, kalau offline sih enak ya, kalau offline itu enak, langsung saya bahas, bisa ini, tapi kalau yang kayak gini nih saya nggak tahu nih. Kalau tatap muka langsung kan saudara bisa langsung saya suruh maju ngerjakan. Biasanya gitu, saya suruh maju ngerjakan salah satu orang sehingga ada responsif ya. Tapi kalau seperti ini itu saya nggak ngerti nanti apakah apakah saudara itu benar-benar ngerti apa enggak. Kalaupun ngertiku, saya juga nggak bisa memberikan flashback langsung gitu ya, nanti juga menjadi satu kesalahan ya dalam pembelajaran. Tapi saya yakin nanti di dalam satu kelas ini itu pasti ada yang mengerti gitu ya, beberapa orang pasti mengerti. Nah, ketika mengerti nanti coba ketika saya berikan kuis untuk 1 hari, itu seharian nanti silakan ya entahlah terserah mau ngadakan Zoom sendiri, ada satu yang menjelaskan, menjelaskannya itu tentang kuis yang saya berikan gitu ya.
Nah, nanti supaya ketika dikumpulkan itu hasilnya bisa maksimal, gitu maunya ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu diharapkan ya nilainya bisa tinggi ya, bisa bagus. Jangan nanti kalau sudah seperti itu ternyata kok masih tetap jelek. Nah, berarti itu nggak ada usaha untuk bertanya ke teman-temannya gitu ya. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau tidak ada langsung saya masuk aja ke materi dulu ya. Kita lanjut. Ya, sebenarnya kalau ada kuis begini atau tugas itu biasanya kita cocokkan ya. Kita cocokkan dulu, tapi karena tugasnya ini belum dikumpulkan, nah besok ya kalau misalkan udah dikumpulkan, itu saya minta salah satu orang untuk share screen, ya langsung kita bahas tugas atau kuisnya ya. Salah satu orang saya minta untuk share screen untuk menjawab gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nih. Mata kuliah kita dulu. Kemarin sampai apa ya? Ya, oke. Terakhir kemarin sampai apa ya kita ya? Sampai definisi 0.11, Bu. Definisi 0.11. Nah, 11 ini belum apa sudah? Belum. Belum ya? 010 sudah ya? Bu. Sudah, Bu. Oke. Sedikit saya ulang tentang definisi 010. 010 itu dikatakan Rn itu adalah topologi ya. Kemarin kita sudah membahas itu. Rn itu adalah ruang Euclid. Kemudian jika ada A subset dari A, dia adalah himpunan di dalam Rn ya. A itu adalah himpunan dalam Rn. Dia dikatakan bounded jika ada bilangan. Ada sebuah bilangan B di R, sedemikian hingga mutlak dari X itu kurang dari sama dengan B untuk setiap X di A gitu ya. Misalkan kalau ada R2, misalkan di R2,
saya punya di R2 itu ada titik-titik R2 itu kan titik ya. Ada titik-titik dengan X-nya X, Y-nya itu dia X, Y-nya itu ada nanti R-nya B-nya di R ya. Jadi kalau dihitung jarak, kalau ada dua titik di dalamnya, lalu dihitung jaraknya, katakanlah ada X, X1, Y1, lalu ada X2, Y2, dihitung jaraknya dari X1 dari A ke B, X1, Y1, dan X2, Y2. Kalau jaraknya dihitung, X1 min Y1, apa jarak itu? Akar ya. Akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Setelah dihitung ternyata dia kurang dari suatu bilangan gitu ya. Bilangan itu apa? Sembarang. Pokoknya bilangannya itu B. B itu di R. Karena ini kalau kita ini ya. Ini kalau kita ini kalau kita meskipun di R berapapun, X-nya kan X-nya kan di A, sementara A-nya adalah subset dari Rn. Jadi bisa jadi A-nya itu adalah di R1, di R2, di R3 sampai di Rn. Nah, kalau memang semuanya setelah dihitung jaraknya, nanti dia akan punya rumus ya untuk di R2 itu adalah akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat gitu ya. Nah, kalau ternyata ini kalau dihitung, ini kan sebuah bilangan gitu ya. Nah, kalau ternyata bilangan ini itu kurang dari sama dengan B, maka B itu bilangan di R, ini bilangan, kalau ini di R2. Kalau di R2 itu isinya adalah X1, Y1, ini bukan bilangan, tapi ini titik. Tapi kalau dihitung jaraknya, karena makanya di sini kenapa dia dikatakan dia jarak dari X ya. X-nya di A, A-nya subset Rn. Jadi kalau di R2 nanti ada dua titik gitu ya, titik maka jaraknya ini. Kalau dihitung ini adalah sebuah bilangan gitu ya. Nah, kalau bilangan ini ternyata ada ditemukan bilangan B sedemikian hingga jarak dari X1 ke X2 itu kurang dari suatu bilangan tadi, maka titik-titik yang ada di X tadi itu bounded gitu ya. Bounded itu terbatas. Yang pintunya Pak Kep dibuka yang pintunya Pak Kep dibuka. Oke, itu ya, ini contoh. Di R3 pun demikian, di R4 pun demikian gitu ya. Nanti kalau di Rn itu berarti apa? Akar dari X1 dikurang X2 gitu ya. Sampai Rn gitu ya. Kuadrat ditambah apa? X2 dikurang Y1 ya. X2 dikurang Y2 sampai Rn nanti gitu ya. Nanti setelah ini dihitung dulu sebuah bilangan, maka kalau kurang dari suatu B bilangan juga, maka ini bisa dibandingkan ini dengan ini, maka selesai gitu ya. Oke, kita lanjut ke definisi 011. Ya, suatu himpunan A subset dari Rn, dia dikatakan konveks jika untuk setiap PQ di A, ingat ya, ini anggota A, yang ini subset ya, karena A itu himpunan. Jadi himpunan itu nggak mungkin anggota dari himpunan yang lain, tapi dia adalah subset. Kecuali nanti dia himpunan ini adalah power set ya. Kalau power set, isinya power set itu adalah himpunan. Jadi kalau ada A anggota dari power set gitu ya,
dari A. Nah, berarti ini anggota. Karena A itu isinya himpunan, ya. Karena ini power set. Power set itu adalah apa kemarin? Himpunan yang isinya himpunan gitu ya ini. Nah, ini boleh dikatakan A itu anggota. Karena anggota ini adalah milik elemen ya, elemen khusus untuk elemen. Jadi dia adalah anggotanya. Tapi kalau subset beda, ini subset ya. Nah, kalau begitu ini bukan power set. Ya, ini namanya subset. Terus kemudian saya hapus dulu ya supaya enggak ini. Nah, hapus dulu. Oke, kita lanjut lagi. Dia dikatakan convex jika untuk setiap PQ di A itu pada satu garis dia ada satu garis antara P dan Q di A gitu ya. Itu dikatakan convex. Nah, contohnya seperti ini. Coba perhatikan gambar ini. Nah, contoh gambar 018. 018 itu ada himpunan A dan B. Perhatikan ini himpunan A, yang ini himpunan B. Dia dikatakan convex ya karena dia keduanya itu dia ada di bidang datar ya. Ada di bidang datar. Kalau ternyata saya bisa menghubungkan satu garis gitu ya dari A ya untuk setiap P dan Q di A. Saya katakanlah di sini saya ambil titik P, ini P-nya, saya ambil titik Q-nya di sini, gitu ya. Kemudian saya bisa menghubungkan satu garis di situ, membuat satu garis. Ini namanya convex. Ya, dipahami ya. Jadi A itu subset dari Rn. Dia dikatakan convex. Jadi A ini convex enggak? A ini convex enggak? Convex enggak? Halo? Convex, Bu. Kenapa convex? Ada satu garis yang terhubung. Nah, ada satu garis yang bisa menghubungkan P dan Q di A. Jangan lupa di A ya. Nah, maka dikatakan convex. Ini convex. Ya. Sekarang coba perhatikan P. P convex enggak? Saya mengambil satu titik di sini, P. Ini kan harus di dalam P ya. P dan Q-nya harus di dalam P. Nah, maka saya bisa menghubungkan satu garis di situ. Ini convex enggak? Convex. Oke, convex. Sekarang coba perhatikan yang C. Saya mengambil dua titik di sini. Ini adalah P. Kalau di sini Q. Bisa saya hubungkan enggak? Bisa ya? Bisa. Nah, masih convex ya. Lalu saya mengambil titik di sini. Ini adalah P. Dan ini adalah Q. Tidak bisa, Bu. Bisa saya hubungkan enggak? Ya, Enggak bisa karena dia melewati ini ya. Terus ini Berarti juga. garisnya harus lurus ya, Bu ya? Garis Loh, lurus. jenenge garis ya lurus. Ya. Ya. Kalau lengkung jangan dibilang garis lengkung ya, nggak boleh ya. Karena garis itu pasti lurus. Kalau lengkung itu bukan garis. Ya. Bu, ya. Terima kasih. Kalau garis pasti lurus. Ada garis lengkung nggak ada. Jadi orang tuh salah mendefinisikan garis lengkung ya. Kalau lengkung itu bukan garis, ya. Terus kemudian saya ambil misalkan di sini. Saya diambil di sini. Di pojok ini pun saya masih bisa menghubungkan garis meskipun nanti dia bentuknya begini ya. Ya. Di sini, di ujung sini Bu. Mau nyebrang ke sana. Bisa masih saya hubungkan ya. Tapi kalau ini dengan ini dia nggak bisa nih. Nggak bisa pastikan dia melewati di luar garisnya, pasti akan di luar
bidang tersebut gitu ya. Ini hanya ilustrasi ya. Sebenarnya nanti katakanlah nanti ini adalah sebuah himpunan, dia subset dari RN ya. Ini contohnya diambil di R2 ya. Gitu ya. Ini sebagai ilustrasi saja sih. Karena tidak semua nanti isinya ini adalah A gitu ya. Ini isinya A, ini isinya ini. Nah, isinya A ini kalau digambarkan itu seperti ini gitu loh ya. Ini konvek. Nah, siapa saja yang isinya A yang masuk di dalam lingkaran ini, ya pasti dia akan punya rumus kan ya. Kalau lingkaran di R2 kan masih punya rumus. X di A dengan apa syaratnya adalah apa? X, koma Y ya. Ini di R2 ya. Sayang ini nggak bisa menghapus satu ya. Harus hapus semua. Loh nggak bisa. Udah. Gini, X, Y di A. A itu adalah di R2. Ya, R2 kan subset dari Rn ya. Tapi syaratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Apa? Sama dengan atau kurang dari sama dengan R. R ini bilangan ya. R kecil aja. Nah, dengan R itu jari-jari. R itu jari-jari. Jari-jari ini suatu bilangan, terserah mau berapa. Kalau 4 ya segini, kalau 9 ya lebih besar gitu kan ya. Tapi yang jelas X, Y ini ada di sini ya. X, Y itu anggota dari R2, tapi dia memenuhi syarat. Anggota R2 itu cukup banyak, tapi kalau nggak masuk di sini dia nggak boleh. Kenapa di sini kurang dari sama dengan R2? Karena kurang dari R kuadrat ya. Kalau misalkan di sini pusatnya, terus kemudian di sini adalah 2 gitu ya. Maka X kuadrat plus Y kuadrat, kalau dihitung itu dia memang X, Y. Tapi ternyata kalau dihitung itu wajib dikuadratkan kurang dari 2. Kurang dari 4. Ya, karena ini kuadrat. Atau 4 sendiri. Karena 4 sendiri itu boleh, karena dia ada di sini kalau 4. Pas ada di dalam ya. Kalau sama dengan itu lingkaran, tapi kalau kurang dari ya ini yang diarsir ini kan. Ini di dalamnya, ini kurang dari. Tapi kalau sama dengan ya pas di lingkaran. Kalau sama dengan aja berarti lingkaran tok. Tapi kalau kurang dari sama dengan ya lingkarannya isinya di dalam ini. Nah, ini syaratnya seperti ini. Ini boleh di A. Ini adalah konvek ya. Jadi ini adalah konvek. Karena menurut definisi konvek, saya bisa menemukan saya bisa membuat suatu garis bilangan dari setiap dua buah setiap ya. Nih ya, for every itu setiap. For every. Jadi setiap saya mengambil P dan Q di dalamnya, maka saya bisa membuat satu garis. Kalau untuk setiap ini disanggah oleh satu aja yang tidak bisa, seperti ini ya. PQ saya bisa loh membuat dalam. Loh, lah itu milik siapa yang? Loh, lah mama nggak tahu. Buat lagi susunya. Tak pikir buatin mama semua. Jadi kalau ada ini dengan ini itu bisa Bu saya buat garis oke. Di sini saya bisa mengambil P dan Q di sini saya bisa membuat garis oke. Tapi di sini nggak bisa. Jadi kalau ada satu aja yang tidak bisa menghubungkan P dan Q itu, maka untuk setiap ini akan menjadi batal gitu ya. Jadi tidak bisa ya. Jadi contoh P dan A dan B adalah konvek, yang C tidak konvek. Baik, sampai sini ya, udah paham ya. Kita lanjut lagi. Ini saya mau catat atau saya hapus? Ini contoh, ini example-nya ini ya. Example yang A, ini yang A. Example yang A itu apa Bu bentuk A-nya gitu kan ya. A-nya itu adalah R2 gitu ya. Jadi A-nya ini adalah R2 dengan ini X, Y, anggota R2 dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari sama dengan R2 dengan R-nya jari-jari ya. Baik, dicatat dulu boleh.
Yang mau habisin yang. Yang buka pintunya pakai datang yang. Yang itu belakang. Yang mau cek bawang katanya mau bikin nasi goreng. Bawang 2, berambang 1 yang. Udah ya, saya hapus ya. Yang bikin bawang 2, berambang 1 yang. Berambang 2, bawang 2, berambang 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Definisi 012. Yang pertama di situ diberikan Rn, ya. Rn itu adalah didefinisikan sebagai half space in Rn ya. Jadi kita bicaranya di half space ya. Jadi katakanlah apa ya, nggak enak ini kalau didefinisikan di Indonesia kan ya. Biarin aja seperti itu ya. Jadi sebuah apa ya, kalau sebagian gitu ya, sebagian dari space setengah gitu ya, setengah space. Tapi dia di Rn, dia di apa? Itu didefinisikan sebagai titik-titik ya, himpunan titik-titik x1 sampai xn, satisfying yang memenuhi, linear inequality, ketidaksamaan linear dari A1 x1 ditambah x2 A2 x2 sampai AN xn jika ternyata penjumlahan tersebut kurang dari suatu bilangan B di R, B-nya di R ya. Dan untuk setiap AI itu koefisien dari X1 sampai Xn itu juga real, juga di R, maka ada at least one ya, jadi ada satu dari AI atau A2 atau A3, nggak tahu yang mana, pokoknya ada minimal satu ya, list one. Itu jadi ada minimal satu aja dari AI yang tak negatif, yang tak nol. Nah itu disebut sebagai half space in, nah, itu satisfying, memenuhi gitu ya. Kalau yang kedua ada polyhedron di Rn ya. Tahu polyhedron ya? Ya polyhedron itu ya sebenarnya A1, X1, A2, tapi dia ada fungsi gitu ya, polyhedron itu suatu fungsi di Rn gitu ya. Jadi kalau fungsi di Rn itu saya bisa membuat seperti contohnya 2x1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat. Nah, itu namanya ya, polyhedron. Tapi karena di Rn ya tergantung, nanti kalau xn-nya sampai n juga nggak apa-apa ya. Itu bounded ya, itu bounded. Subset dari Rn ya. Ya, tadi kita sudah membicarakan masalah terbatas ya. Terbatasnya nanti mengikuti definisi yang atas, tetap kalau dikatakan suatu himpunan A, subset dari Rn, dia dikatakan terbatas jika terdapat suatu bilangan real B, gitu ya. Sedemikian hingga jarak yang ada di dalam ruang tersebut, ya, di dalam A, jarak dua buah titik di dalam A itu kurang dari sama dengan B. Jadi ini masih mengikuti definisi yang atas ya. Tapi di sini berlaku untuk polyhedron ya. Jadi kalau berlaku untuk polyhedron
ini subset dari Rn ya, itu diketahui dia atau gini, bonded subset of Rn ya. Jadi a polyhedron itu dia adalah bonded subset of Rn. Apa itu artinya? Jadi polyhedron di Rn itu pasti dia terbatas gitu ya. Suatu himpunan terbatas is a bonded subset of Rn. Jadi adalah suatu himpunan terbatas di Rn gitu ya. That can be expressed, jadi itu dapat ditunjukkan gitu ya, dapat ditunjukkan sebagai dia adalah intersection dari yang satu. Jadi kalau intersection itu irisan ya, yang sebelumnya kita juga sudah bicara di atas terkait dengan yang sudah saya buat untuk tugas. Memang kenapa tugas itu saya suruh untuk membuktikan supaya saudara memahami terkait dengan definisi-definisi yang ada di operasi-operasi di himpunan ya. Jadi kalau ada intersection, artinya apa? Kemarin definisinya adalah kalau ada X di A, ya A irisan B jika didefinisikan sebagai apa? X itu ya, dengan syarat X-nya di A dan X-nya di B juga gitu kan. Dan bukan atau. Kalau atau boleh di luarnya A atau di luarnya B. Tapi kalau dan berarti dia di tengah-tengah gitu kan ya. Kemarin kalau intersection kan begini. Nah, di gini. Nah, kalau sekarang kita katakan ada polyhedron di Rn, ya dia adalah bagian subset ya. Dia adalah bagian himpunan terbatas gitu ya dari Rn gitu ya. Kalau ada polyhedron di Rn, maka dia merupakan subset bonded di Rn ya. Dengan dapat ditunjukkan bahwa itu adalah merupakan intersection dari half space. Jadi yang ini half space tadi kita definisikan ada sebagai apa? Titik-titik X1, X2 sampai Sn, tapi dia memenuhi apa? Ketidaksamaan linier ya. Yang A1 X1 ditambah A sampai Sn kurang dari sama dengan B dengan AI-nya non zero ya. Kalau AI-nya ada yang zero berarti ya bukan Rn lagi. Kalau seandainya A1-nya ada yang zero berarti kan ini hilang. Kalau hilang ya berarti bukan Rn lagi gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dikatakan polyhedron itu bonded itu pasti karena dia merupakan intersection dari masing-masing ini. Ini saja dia kurang B gitu ya. Ya, kalau itu kurang B berarti pasti dia bonded gitu ya. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan lagi dulu ya. Boleh dicatat ya. Apa yang dicatat? Nggak ada. Ini kalau ada bukunya enak ya. Sudah di fotokopi bukunya? Sudah ya. Kalau sudah malah enak ya. Cara coretnya di dalam aja. Pakai pensil. Besok kalau misalkan mau misalnya ya, kalau sudah kuliah S2 lalu mengajar, ya jangan dikasihkan yang oret-oretan ke mahasiswanya. Ya di copy ya. Terus oret-oretan ya. Jadi oret-oretnya pakai pensil biar bisa dihapus. Oke, lalu ini ya, ini contoh polihedralnya ya. Yang HP mau mana yang? Dari yang sini yang. Nah ini contoh polihedralnya ya.
Halo San, San, wis dikembalikan apa turun San? Itu harus dikembalikan ke LPM itu. Belum Bu, itu punyanya UPM. Lah iya, harus dikembalikan ke UPM nanti yang kena. Iya, maksudnya nanti yang kena kan Prodi kalau nggak dikembalikan. Dibawa siapa aja? Pakai sudah di Bu, di ruang sidang kemarin. Walah, Di ruang rapat itu. oh tak pikir dibawa siapa? Buatan kemarin itu pakai KTM-nya, Muklas. Nah, berarti Muklas harus mengembalikan. Kamu aja nggak apa-apa, San. Yang kembalikan kamu, nanti Jadi saya KTM. ambil ke sana wajib Bu. Ya, nanti hari ini saya ke kampus jam sekitar ini masih WFH sih sebenarnya, sekarang masih lockdown yang terakhir tanggal 22. Tapi nanti saya ke kampus jam 1, San. Nanti nunggu saya aja kan, nggak mungkin kamu ngambil di locker kan. Harus nanti sama saya ya. Tak pikir di arek San. Nggih Bu. Di arek kok hilang aku. Sudah saya kumpulkan kemarin Bu. Ya, oke. Ya jam 1 bisa ya. Nggih Bu. Jangan lupa besok San. Break room. Nggih. Break roomnya di ya. Nggih Bu. Ya saya buatkan yang. Iya. Topiknya ya. Topiknya pembinaan OS itu. Pembinaan sekarang namanya apa? OSK apa KSK ya? Pembinaan KSN nasional. Yang kabupaten tuh San. Jadi pembinaan KSK, KSP, garing ya, KSK, garing KSP, garing KSN, SMA Negeri Turen, SMAN Turen, gitu ya. Ya, ya wes soalnya ini juga saya mau kasihkan ke koordinatornya Turen, ya. Ya wes sebentar ya. Nah ini adalah contoh yang satu dimensi, ini one dimension. Jadi yang satu dimensi yang garis ini satu dimensi ya. Jadi satu dimensi ini ya, ini adalah polihedral semua ya. Lalu yang kedua ini adalah dua dimensi yang ini, dia berubah bidang, kemudian 3 dimensi. Nah sementara kita itu masih bisa mengekspresikan masih dalam 2 dimensi ya, untuk sampai 3 dimensi, sampai ke 4 dimensi dan seterusnya itu komputer kita masih belum bisa menembus memang dunia kita ini masih dalam batas 3 dimensi ya, kan 3 dimensi itu ruang kan, di sini ini ada, kalau di sini cukup garis, kalau yang di sini ini adalah 2 dimensi ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita realnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa melihat lantai. Di lantai itu adalah sumbu X dan sumbu Y saja. Tapi kalau yang ketiga ini adalah 3 dimensi ini, kita bisa melihat tetap di dalam yang realnya di dalam ruangan, tapi sumbu X, Y-nya itu ada di dalam lantai, lalu ada pada lantai, lalu sumbu Z-nya itu ada di dalam kalau kita lihat tembok ya. Kita buat tembok ke atas, nah itu adalah sumbu Z-nya gitu ya. Sehingga kalau saya membuat satu titik, saya harapkan saudara bisa membayangkan ya. Jadi titik itu ada di titiknya dari ngawang gitu ya. Titiknya itu ngawang. Nah ketika ngawang itu titik itu bisa ditarik ke bawah, itu berarti Z gitu ya. Ada satu titik di tengah-tengah, gimana ya saudara bisa membayangkan, saya harap saudara bisa membayangkan seperti yang saya bayangkan gitu ya, saya minta bayangkan. Jadi coba bayangkan di ruangan saudara yang ada itu ada satu titik ngawang. Nah ketika satu titik ngawang itu ketika ditarik ke bawah,
Ya, itu adalah sumbu Z-nya, karena kalau kita geser ke, kan kalau dari titik ke lantai itu membentuk sebuah garis. Garis itu kalau saya geser menuju ke sumbunya di lekukan tembok, itu maka dia adalah besarnya sumbu Z. Ya. Kemudian yang setelah sampai di bawah, nah dari bawah itu kita tarik ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, itu adalah 3 dimensi ya. Jadi nanti kalau saudara mau menggambar sesuatu di dalam ruang, ketika mengajar saudara harus bisa menjelaskan ya bahwa mana sumbu X, mana sumbu Y, mana sumbu Z, dan bisa digambarkan di dalam. Sebagian besar mahasiswa itu bisa menggambar satu titik, tapi ketika ditanya jarak di antara 2 titik di dalam ruang, itu sudah hampir semuanya itu masih belum bisa menggambarkan dalam abstract thinking-nya gitu ya. Jadi ada 2 titik di dalam ruangan, bagaimana jarak kedua titik itu? Nah, otomatis nanti jaraknya itu kan pasti memuat X, Y, Z. X1, Y1, Z1. Yang satunya pun demikian, X2, Y2, Z2 gitu ya. Jadi memuat 2 titik gitu. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi kalau di dalam, ini namanya polyhedral ya, pasti dia adalah irisan dari masing-masing himpunan bagian yang ada di Rn ya, karena ini adalah Rn maka X1 sampai Xn. Tergantung dari N-nya, kalau N-nya 1 ya X1, jadi dia berupa garis bilangan yang seperti ini. Kalau misalkan R2 berarti ini. Kalau R3 berarti X1, X2, X3, ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa membentuk ya bagian dari Rn itu adalah X1, X2, X3 yang memenuhi ketaksamaan A1, X1. Jadi kita bisa membentuk ini gitu ya. Nanti kalau kita sudah bisa membentuk A1, X1 sampai itu ternyata dia kurang dari B gitu ya, dengan A1-nya non-zero, maka itu adalah sebuah rumus dari polyhedral. Makanya orang kalau ada fungsi gitu ya, orang menulisnya polinomial. Tapi kalau di sini polyhedral ya, karena polyhedral itu adalah dia merupakan titik-titik ya, titik-titik X1, sampai Xn yang memenuhi ketaksamaan linear ini ya. Oke, berikutnya. Nah, definisi 013. Sphere itu adalah permukaan ya. Sphere itu permukaan. Jadi kalau sphere itu di dalamnya nggak ikut ya. Tapi kalau yang polyhedral itu dalam-dalamnya ikut semua. Makanya kenapa dia dikatakan kurang dari B, kurang dari sama dengan B. Itu nanti bedanya sphere dengan apa ya, ini katakan ruang dalam lah, bukan ruang dalam ya, bukan ruang dalam ya, tapi dia bagian ya. Jadi semuanya ada gitu. Jadi kalau dia kurang dari B, maka dia dikatakan half space ya. Tapi kalau dia sama dengan, nanti di sini ya. Nah ini sama dengan ya. Jadi kalau dia dikatakan n-sphere, dinotasikan dengan Sn, itu adalah suatu titik-titik, himpunan titik-titik, di mana yang jaraknya 1 terhadap garis, terhadap the origin. The origin itu titik pusatnya ya, dari Rn plus 1 ya. Ya nggak mungkin di R ya, pasti dia di Rn plus 1. Ini Sn itu didefinisikan sebagai X1 sampai Xn plus 1 ya. Ini dia anggota dari Rn plus 1 sedemikian hingga X1 tambah X2 tambah X1 kuadrat tambah bla bla sampai Xn plus 1 kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini nggak mungkin di R1 ya. Karena kalau di R1 itu dia nggak punya sphere.
dia nggak punya permukaan. Kalau di R1 itu ini R1. Ya, di R1 itu titik. Jadi permukaannya, ya katakanlah gini, kalau ini S1 maka di R2 gitu ya. Kan kalau N di sini N gitu ya. Di sini Sn, maka dia adalah X1 sampai Sn plus 1 itu anggota dari Rn plus 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, berarti nanti S1 itu adalah isinya apa? X1, X2 gitu ya. Anggota dari R2. Nah, di mana syaratnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 1, gitu ya. Jadi di sini sama dengan ya. Kalau sama dengan itu hanya ininya tok. Ininya tok. Ininya nggak boleh ikut. Kalau ininya ikut disebut polihedral. Yang ini tadi. Kalau dalamnya ikut berarti dia kurang dari B. Kurang sama dengan B, ya. B-nya siapa? Sembarang. Kalau B-nya sembarang, ini terserah mau jaraknya berapa, bentuknya kayak apa, gitu kan ya. Jadi tidak ada bentuk, tidak ada apa namanya, tidak ada bentuk kuadrat ya, terserah. Polihedral itu terserah bentuknya kayak apa ya. Apakah seperti ini namanya polihedral, tapi yang jelas isinya ikut ya. Ini juga boleh ya kan, dia punya isi di dalamnya. Nah, tapi kalau sama dengan, ya kalau kurang dari bisa ini satu garis ini kan yang diarsir ya. Tapi kalau sama dengan itu nggak bisa. Nah, kalau sama dengan berarti itu dia garis ini sendiri. Ya, ini. Ini S1. Dalamnya nggak boleh ikut. Ya. Yang ini adalah S2 ya, karena ini bola. Tapi jaraknya 1 ya. Ya ini ya. Nah ini bola ya, S2 itu bola. Jadi dalamnya nggak boleh ikut ya, hanya permukaannya saja. Itu spare. Jadi ini jangan dibayangkan isinya ya. Makanya kenapa dia arsir ya. Kalau ini arsirannya kelihatan ini di dalamnya karena dia ada di dalamnya. Jadi ininya apa ya? Garis-garisnya dia buat cukup banyak ini ya. Maka kalau saudara pernah melihat kristal itu adalah polyhedral 3 dimension ya. Kalau yang ini permukaannya toh ada bola, permukaan isinya nggak boleh ikut. Nah itu adalah spare. Ya, sini dulu. Siapa yang masih bingung? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya rasa tadi saya sudah pelan-pelan ya untuk definisi konveks, definisi. Ini kita bicaranya di RN ya masalahnya ya. Jadi saudara boleh membayangkan yang real itu adalah di R1, R2, R3. Tapi untuk R4 dan selanjutnya itu bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Cuman nanti secara analog itu bisa kita semua rumusnya itu bisa kita kerjakan ya, bisa kita ambil teoremanya dengan apa namanya, dengan analog untuk rumus-rumus yang ada di R1, R2, R3 gitu ya. Itu berlaku di situ. Ya, barangkali ada pertanyaan dulu sampai sini.
Irba, ini videonya nyala apa mati? Nyala apa mati? Bu, kalau dinyalain nanti sinyalnya hilang, Bu. Oh, Tapi ini masih dengerin. ya tadi sebenarnya kan nggak boleh dimatikan, tapi tadi keluar masuk ya tadi ya. Ya, Saya add itu berapa kali ya? bener. Keluar masuk dinyalain ya. Ya, Bu. Baik, sampai sini dulu. Siapa yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke 014. Paket nggak masuk lagi yang ya? Oh masuk kok. Paket? Paket? Oh, kalau itu nggak terlambat. Masuk Pak Juki, masuk setengah jam ini. Oke. Karena tambahkan kopi. Ya. Kopi. Yang bikin kopi ya. Baik, kita lanjut ke definisi 014 ya. Nah, baik, yang tadi itu adalah spare, yang sekarang adalah kenapa dikatakan tadi n spare? Karena kita bicaranya di Rn ya. N spare. Jadi nanti kalau di S2 itu S2 itu adalah 2 spare ya. Kalau S3 berarti 3 spare ya. Nah, sekarang N-pol. Jadi kita bicara di N-pol. Didefinisikan sebagai Bn gitu ya. Isinya sama ya, X1, X2 sampai Xn. Yang ini tadi Sn-nya itu adalah X1, X2 sampai N plus 1 ya. Jadi S1-nya nggak ikut. X1 sampai N plus 1 ya. Jadi X1 ini posisinya di X1 sampai N plus 1 ya. Itu Sn. Nah, sekarang N-pol itu isinya adalah titik-titik gitu ya. Di mana titik-titik tersebut, jadi isinya itu ini ya, nanti jangan bingung, yang belakang itu syarat. Nanti kalau saudara melihat isinya Bn itu apa? Bn itu isinya adalah titik gitu ya. Titik-titik di mana? Di Rn. Jadi kalau misalkan B1 berarti isinya adalah X1 gitu ya. X saja di R1 gitu ya. Tapi X-nya ini nggak boleh sembarangan karena dia harus memenuhi syarat ini. Syaratnya apa? Syaratnya X1 kuadrat itu kurang dari 1 gitu ya. Atau X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Ini adalah berupa garis bilangan ya. Kalau di R1 itu kan garis bilangan. Nah, begini ya. Aduh, nggak lurus. Bisa nggak lurus ya. Jadi ini adalah garis bilangan. Malah miring sih. Nah, garis bilangan ini. Ini garis bilangan kurang dari X kuadrat kurang dari 1. Berarti X-nya kurang dari
Apa? Oh, belum tentu. Sebentar. Ini nggak bisa ngapus. Aduh, hilang semua. Jadi kalau X kuadrat kurang dari sama dengan 1, ini kita nggak boleh ya, ini kita pindah ke sana ya. X min 1, X plus 1 kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Lalu garis bilangannya adalah 1 negatif 1. Nah, nanti berarti kalau begitu gimana? X kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0. Yang diarsir adalah di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Kalau kurang berarti ini ya. Nah, gini ya. Jangan kurang kan ya, berarti ini. Jadi sebenarnya ini kalau di R1 boleh saya tuliskan B1 itu adalah X di R1. Sedemikian hingga X-nya ada di antara negatif 1 sampai 1. Nah ini, ya. Ini adalah berupa garis bilangan. Mana ini? Nih, garis bilangannya ini. Itu kalau di R1. Kalau di B2, maka isinya adalah titik, gitu ya. Jadi kalau saudara nggak usah bingung, isinya B2 apa? Isinya S2 apa? Semuanya adalah titik. Jadi ketika di B2, dia adalah ini Pak. Udah. Pakai di pintu desa. Itu kan pintunya hilang. Desa. Desa gigi. Hilang. Akan pintunya hilang berarti kan enak. Maksudnya kan ada gede. Sebenarnya. Oke. Puas. Oke. Gede. Oke. Iman, ayo, dia pakai dia kalian pakai masang apa itu kamar mandi, tinggal lihat ngukur kamar mandi nih, aduh dia pun aku lagi, oh gitu, dia anu juga sedang pulang ya, Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi jadi tadi adalah endpool. Endpool itu tergantung dari apa? Nah, ini ya. Jadi kembali lagi saudara nggak usah bingung. Ketika ada B2, B1, Bn itu isinya ada titik-titik ya. Tapi tidak semua titik boleh masuk karena dia harus memenuhi syarat. Syaratnya mana ada di sini? Ini syaratnya nih.
Ya. B2 adalah isinya adalah X1, X2 gitu ya. X1, X2 dengan syarat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kurang dari sama dengan 1. Itu namanya N-pol. Nah, kalau kita gambarkan di dalam lantai ya, X1 itu di sumbu X, X2 di sumbu Y ya. Jadi ini adalah ini kalau di dalam bidang koordinat X1 ini biasanya disebut X gitu ya, di sumbu X, X2-nya di sumbu Y gitu ya. Nah, dia memenuhi syarat ini. Jadi kalau kita gambarkan di lantai itu seperti ini kan. Nah, gini ya. Satu dari origin ya. Jadi satu dengan jari-jarinya satu gitu ya. Satu. Nah, ini satu. Ini satu. Satu. Satu gitu. Jadi kalau kita gambar, nah gini. Nah, kurang dari sama dengan satu berarti ini. Nah, ini ya. Loh, kok ini? Betul ini ya? Ya, kurang dari sama dengan satu ya. Jadi disebut sebagai pola. Kalau permukaannya saja di spare ya. Ingat ya. Kalau hanya permukaannya saja, ininya saja spare. Ini ya tok. Nih ya, ini tok itu spare. Tapi kalau semua karena kurang dari sama dengan satu kan? Berarti ada di dalamnya juga ikut, spare-nya juga ikut, maka disebut sebagai pol, ya. Itu di R2. Kalau di R3 ya pola, gitu ya. Permukaannya pola, spare-nya pola, sama dalamnya itu namanya itu pol. Bedanya apa dengan polihedral? Polihedral itu bentuknya nggak beraturan ya, asalkan dia dalam ruangan, itu bedanya. Dirubah keluar lagi. Nah, bedanya dengan polihedral tadi, dia sembarang gitu ya, bentuknya nggak beraturan. Meskipun dia mau mensyaratkan nanti dia kurang dari P. A1, jadi A1, X1 ini terserah menunjukkan apa gitu ya. Tergantung koefisiennya, bisa jadi melengkung tergantung dari AI-nya, tapi dia kurang dari B, B-nya siapa? Sembarang, dia bilangan real sembarang. Sehingga bentuknya bisa jadi seperti ini ya. Jadi ini nggak beraturan, tapi kalau pol jelas. Jadi kalau pol itu, spare itu juga jelas ya. Karena spare itu kurang sama dengan satu. Jadi nanti dia bentuknya seperti pasti bola ya. Pasti bola dan pasti lingkaran dan bola. Nah, pol itu pasti jelas, isinya adalah bola ya. Ya ini ya, ini tapi di dalamnya ikut, ini juga ikut. Kalau hanya luarnya saja spare. Tapi kalau di dalamnya ikut itu pol, tapi hati-hati ya, jari-jarinya khusus satu. Ya, itu adalah spare dan pol. Kalau polihedral sembarang. Makanya tadi kalau saya katakan kristal itu adalah polihedral ya, karena dia kristal itu dimensi 3, 3 dimension, 3 dimension, tapi dia polihedral ya, dengan 3 dimensi dengan kurang dari nggak tahu ukurannya berapa. Kalau semakin besar ya B-nya pasti semakin besar kan, kalau dia semakin jaraknya jari-jarinya B itu kan jari-jarinya akan semakin jari-jarinya semakin besar. Itu perbedaannya ya. Jadi saudara bisa membedakan yang disebut sebagai polihedral, disebut sebagai spare, disebut sebagai pol. Nah, kalau yang 3 dimensi bola isinya 3 pol, ya, 3 pol. Isinya mengikuti Rn-nya. Kalau R1 ya X, kalau R2 X1, X2, kalau P3 ya berarti X1, X2, X3. Kalau Pn ya berarti X1, X2 sampai Xn dengan syarat ingat tidak semua yang menjadi anggota Rn itu bisa dikatakan Pn. Ya, hanya khusus yang memenuhi syarat-syarat. Syaratnya apa? Ini. Pokoknya masuk di sini ya udah kayak tadi lingkaran ini kan. Yang ini tadi kan lingkaran ini kan. Ini kurang kuat. Nah, kalau dia memenuhi ini ya udah, kalau di luar ini ya nggak boleh. Jadi kalau ada di dalam ini juga Rn loh Bu di sini. Ini juga R2 loh Bu ini. A, B ini R2 loh, ini anggota R2, tapi dia nggak boleh dikatakan B2 karena dia di luarnya ini. Ya. Bukan di luarnya, ya betul di luarnya ini ya. Itu. Ini juga R2 loh ya, tapi bukan 2 pol. Oke, dicatat dulu boleh.
Saya hapus dulu. Yang kopinya Pak Kip yang. Kemarin hari Sabtu gorengannya ke sini ya? Bapaknya apa ibunya? Totok apa kamu pas di luar yang? Totok apa pas kamu di luar? Terus dibayar apa belum? Oke. Baik, sudah ya, saya hapus ya. Nah, sekarang sudah masuk bab lain ya. Sekarang kita masuk ke 05. Irba, ini kalau sulit nggak usah dinyalakan videonya Bapak Irba, keluar masuk terus. Irba, dimatikan aja videonya nggak apa-apa. Kalau Delvira nggak boleh nih kan, nggak ada ini. Dinyalakan Delvira, nggak boleh dimatikan. Kalau nggak trouble, nggak boleh dimatikan. Nyalakan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu relation ya. Nah, relation. Ini tetap nanti masuk ke topologi ya. Jadi topologi itu sebenarnya kok lucunya kok ditaruh di semester ini ya. Harusnya topologi itu dari dulu saya sudah komplain sebenarnya waktu mengajar topologi yang 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu itu saya udah komplain ya. Loh, ini topologi ini mendasari semua. Jadi seakan-akan dia itu adalah semestanya gitu ya. Kalau mau mempelajari isinya kan harus tahu dulu itu apa saja yang terkait dengan semesta dan seisinya gitu. Baru nanti belajar tentang dalam-dalamnya satu persatu, di real, di sana-sana gitu ya. Tapi ya nggak diubah sampai sekarang. Ya wes jadi kebalik ya. Ya tapi ya nggak apa-apa. Ternyata kan juga nggak ngerti gitu ya. Karena sebenarnya sudah dipakai, tapi banyak yang nggak ngerti Mas Ian. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Diberikan given set, jadi diberikan 2 buah himpunan X dan Y. Nanti kalau saudara pun sudah ngeprint ini ditulis ya. Diberikan. Gitu. Nanti akan terbiasa ketika membaca, karena matematika itu hanya 1000 kata ya. Himpunan gitu ya. Relation between X and Y adalah suatu hubungan antara X dan Y, itu subset dari R, dikatakan sebagai produk X cross Y untuk suatu relasi R, ya. Maka dikatakan X is related to Y, X itu related to Y, jadi nanti relatednya ini ya. Relasinya ini relasinya. Jadi X direlasikan terhadap Y gitu ya. Dinotasikan X R Y dengan R itu relasi jika X, Y di R. R itu relasi. Ya. Jadi R ini adalah suatu himpunan ya nanti ya. R itu nanti suatu himpunan yang bisa didaftar anggotanya. Nah gini, syaratnya apa? Nggak tahu, tergantung relasinya nanti apa, gitu ya. Ini nggak ada contoh ya. Ini misalkan seperti ini. Nah,
Kalau ada suatu relasi yang kedua ini dulu ya. Kalau ada suatu relasi pada X ya, disebut relasi pada X, maka dia adalah relasi to X ya. Relasi dari X ke X gitu ya. Relasi X to X. Simbolnya seperti ini. Ingat, R itu adalah suatu himpunan. Subset. Ya. Sebuah relasi antara X dan Y adalah suatu subset dari R, subset himpunan, dan merupakan produk dari X cross Y. Jadi nanti isinya ini adalah, nah gini ya kalau begitu, R gitu ya, itu isinya adalah X, Y, dia adalah subset dari anggota dari X cross Y gitu ya. X cross Y ini nggak bisa dihapus satu-satu. Ya sedemikian nggak syaratnya apa gitu ya. Jadi adalah produk momen. Produk momen itu pasangan berurutan. Kita kemarin udah ya kayaknya ya. Ketika kita membicarakan tentang produk momen, E cross Y didefinisikan apa kemarin? E cross Y didefinisikan apa kemarin? X, Y ya dengan X-nya di X dan Y-nya di Y. Dan ini pasangan urut, nggak boleh diubah-ubah. Makanya kenapa X-nya yang pertama wajib di X, Y-nya untuk urutan yang kedua itu wajib di Y, nggak boleh dibalik. Kalau dibalik namanya Y cross E. Ya. Jadi nanti isinya relasi itu adalah E cross E, Y, di mana dia adalah anggota E cross Y. Tapi tidak semua E cross Y, tidak semua X, Y yang anggota E cross Y ini menjadi R. Karena ini ya selalu saya sebutkan begitu. Jadi selalu saya katakan begitu supaya nanti saudara tetap memahami bahwa tidak semua E, Y anggota E cross Y itu adalah R ya, memenuhi syarat apa baru R, tapi yang jelas E, Y itu adalah anggota E cross Y. Jadi dia adalah sebuah pasangan himpunan pasangan berurutan dengan X-nya di X dan Y-nya di Y. Kalau dibalik gimana? Boleh, tapi definisinya berbalik, berubah. Jadi apa? Dari Y cross E gitu ya. Jadi dia dikatakan pasangan berurutan, urut X, Y, posisi pertama di X sesuai dengan namanya, yang kedua di Y sesuai dengan nama cross-nya. Iki turu kabeh apa gak ya ngomong dhewe pasan enggak turu kabeh yo. Enggak yo. Coba dicek Gus. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Gus, si aman Gus? Ya Bu, Si aman? aman insya Allah. Kemarin ngono ngorok Gus. Enggak yo. Nakib, Apa Bu? masih aman ya? Aman. Kemarin ngono mbek diklak-dekluk. Biasanya deklak-dekluk iki Alim Mahfud. Alim Mahfud, masih aman? Aman. Mega, Nggih, Bu. ngerti apa yo? Kok Jojo gak ngerti aku ngomong dewi mari ngono kok. Enggak ya, ngerti ya? Insyaallah. Yang lainnya paham ya apa yang saya sampaikan ya? Kalau nggak paham, langsung dihentikan enggak apa-apa ya. Bu, berhenti dulu Bu, saya nggak paham yang ini gitu loh ya. Saya ulang gitu ya. Yang penting paham. Jadi, saudara nyari ilmu itu utamanya jangan nyari nilai ya. Nyarinya apa? Ngerti. Nah, ngerti enak ya. Nilai itu urusan buri ya. Kalau saudara ngerti, kok nanti otomatis nilainya pasti akan tercover ya. Kadang saya itu menilai itu tidak hasil akhir ya. Kan saya nilai itu proses gitu. Jadi prosesnya ngerti tiba salah ya, 2 kali 3 kok 5 Reki. Nah, misalnya. Ya.
betul loh, saya betulkan loh ya itu ya. Karena itu bukan hal yang urgent di dalam proses penilaian gitu ya. Meskipun sebenarnya salah. Tapi kalau saya nggak menilai itu, saya menilai proses. Wadah ya wis tuwa-tuwa tak delok bener lagi. Nalarnya itu kelihatan ketika menjawab itu ya. Nyambung ke sini, nyambung ke sana, nyambung ke sini, nyambung ke sini, titiknya di mana, komanya di mana, itu ngerti gitu ya. Itu pasti ngerjakan sendiri. Ternyata hasil akhirnya 2 tambah 3 6, nah, misalnya gitu. Atau bukan sih waktu itu 2 kali 3 5 ya. 2 kali 3 5. Duh, 2 kali 3 5. Tapi nggak apa-apa betul karena dia bukan, itu artinya dia bukan nggak ngerti gitu ya. Pokoknya ngerti nggaknya itu dilihat titik koma ya. Titik komanya di mana itu saya lihat itu ya lucu-lucu sih, ada yang lucu-lucu lah ya. Harusnya nggak pakai titik ada titik, harusnya nggak pakai koma ada koma, harusnya nggak ada kata dan di situ muncul kata dan. Ya lah itu kayak gitu-gitu tuh ya. Mungkin maksudnya itu supaya beda dengan yang dicontoh. Tapi saya ketahuan saya ya, tahu saya. Dan pernah protes gitu, Bu, saya kan sudah mengajar, ya saya itu datang. Terus saya siluetkan, kamu kenapa kok ngasih koma di sini gitu. Loh, itu kan betul ya Bu, betul secara keseluruhan betul. Kamu maksudnya koma ini gimana? Dibaca lama, nggak bisa jawab gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Saya dulu juga pernah begitu. Ya. Oke, ini saya hapus dulu dari catat ini. Nah, beberapa definisi terkait dengan relasi. Ya, berdasarkan definisi ini, maka muncul definisi yang lain terkait dengan bagaimana jenis-jenis relasi ya. Jadi relasi itu di sini disimbolkan dengan, ya ini dibaca relasi ya, relasi ekuivalensi sebenarnya nanti menujunya ya. Tapi sebelum menuju ke relasi ekuivalensi, saudara lihat di sini ada simbol. Kita baca relasi dulu ya. Nanti kalau sudah dikatakan ini adalah relasi ekuivalensi, kalau dia memenuhi 3 syarat ini, ya. Diketahui A, B, C di X. X-nya adalah suatu himpunan. Maka ini ya relasi ini itu disebut sebagai relasi ekuivalensi pada X jika ya memenuhi 3 sifat. Ya. Untuk setiap A, B, C di X, maka sifat yang pertama adalah apa? A itu relasi ke A, ya. Jika A itu relasi ke A, maka disebut sebagai refleksi, ya. Jadi ini adalah refleksi. Sifat refleksi, reflectivity. Jika A kemudian dia terrelasi ke B, dan B itu jika dan hanya jika implicit ya. Jika A terrelasi ke B, maka B terrelasi ke A, ini disebut sebagai sifat simetri. Lalu yang ketiga, jika A terrelasi ke B dan B terrelasi ke C, maka A terrelasi ke C, disebut sebagai transitif. Saya rasa ini di aljabar sudah ini ya, harusnya ya. Sudah ya. Aljabar apa ya? Struktur aljabar kayaknya ya. Sudah apa belum ini? Halo? Sudah apa belum? Relasi ekuivalensi? Kayaknya di struktur aljabar udah deh. Saya pernah kuliah struktur aljabar itu ya. S1 sama S2 kayaknya ini sudah dipakai nih. Gimana Gus? Sudah pernah belum?
Struktur aljabar itu cuma grup dan ring, Bu. Kalau relasi ekivalensi kayak belum. Masih belum ya, harusnya ini sudah ya kayaknya ini relasi ekivalensi ini sudah harusnya. Nah nanti isometris kayak gitu itu di mana? Isometris itu aljabar kan? Struktur aljabar ini baru isomorfisme kayak gitu, Bu. Belum isometris. Baik, ya udah. Rois tadi masuk ya? Oke, Bu, masuk, Bu. Oke, contoh, coba perhatikan contoh di sini. Ingat ya, di sini adalah relasi ini dikatakan relasi pada X, dikatakan relasi ekuivalensi jika memenuhi 3 hal ini ya. Dengan ABC-nya di X, ABC-nya di X ya. X adalah suatu himpunan ya. Nanti kita selesai 8:30 ya. Kita 2 jam saja. Yang setengahnya itu kuis ya. Anggap aja yang setengah jam itu silakan saudara berdiskusi kuis untuk dikumpulkan nanti malam. Jadi tugas mandiri ya. Nah kita itu ada untuk kuliah itu ada 53 SKS itu terdiri dari 1 tugas tatap muka, ada kuliah tatap muka, lalu ada kuliah mandiri. Ya, kuliah mandiri itu adalah kuis dan resum ya. Resumnya seminggu, kuisnya sehari ya. Nah, itu tugas mandiri ya. Setengah jamnya tugas mandiri. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh ini. Contohnya ya nih. Contohnya ini real ya, bukan matematik. Diberikan D itu himpunan semua anjing, ya. Ini anjingnya pelan-pelan ini ya, nggak boleh nyemprot ini ya, bahaya ini nanti. D itu adalah himpunan anjing-anjing, kok anjing-anjing? Himpunan semua anjing yang ada di kota, apa gimana ya? Debuk itu ya mungkin ya. Lalu ada A ekivalen B jika jika anjing mempunyai ibu yang sama, ya. Jika anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing B, ya. Kemudian kita dapat menunjukkan bahwa ekivalen ini itu merupakan ekivalen yang memenuhi persyaratan 1 ya. Ekuivalensi ya, bukan. Relasi ini merupakan relasi ekivalensi pada D. Ya enggak sih? Coba tunjukkan. Jadi ada relasi A, relasi B, ya itu didefinisikan relasinya adalah apa tuh? Relasinya adalah kalau ada relasi A direlasikan dengan B, maka definisi relasinya itu adalah anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing B. Nah, apakah itu relasi ekivalensi? Kalau dia merupakan relasi ekivalensi, maka dia harus memenuhi apa? 3 syarat ini. Maka dia harus memenuhi 1, 2, dan 3. Dia harus bersifat reflektif, dia harus bersifat simetri, dan dia harus bersifat transitif. Coba saya tunjuk 1 orang, ya salah nggak apa-apa, nggak dipenjara. Muhammad Zulfikri, tunjukkan wajahmu. Bu, Agus katanya mau masuk Zoom lagi. Agus, dia keluar toh?
Enggak, baterainya habis tadi katanya. Nggak ada ini? Belum ini? Belum masuk nih? Coba suruh masuk lagi, saya admit. Ini nggak ada ini. Ya, coba disuruh masuk lagi. Saya admit. Enggak. Apa itu? Ayo, siapa mau? Zulfikri gimana Zul? Ya Bu, apa Bu pertanyaannya tadi Bu? Ya Allah, kok turut Lah. Zul? Tadi kan terpotong ya Bu, jenengan. Oh ya wes, tak ulang ya. Kan ini contoh kita ini, kalau contohnya kan tidak masalah kan? Tadi sudah kita bahas ya. Ya. Contoh ini itu kan dikatakan bahwa relasi if dog A has the same mother as dog B. Artinya relasi ini adalah didefinisikan sebagai dog A, anjing A itu mempunyai ibu yang sama dengan anjing B. Oke, kamu tunjukkan satu aja yang reflektif dulu. Reflektif aja. Gimana buktinya? Bahwa kan dia sudah ditunjukkan ini ya. Dia sudah diklaim bahwa relasi ini adalah relasi ekivalensi pada D gitu kan? Ya kan? Di kalimat ini nih. We show that kita dapat menunjukkan gitu kan bahwa relasi ini adalah is an equivalency relation. Jadi dia adalah merupakan relasi ekivalensi pada D. Nah, kan kita harus meyakinkan bahwa dia harus reflektif, harus simetris, harus transitif, gitu kan? Kamu tunjukkan yang reflektif saja. Gimana buktinya? Jika anjing A refleksi dengan, jangan refleksi, relasi. Relasinya dibaca. Coba relasinya dibaca. Kan itu berarti kan kamu menunjukkan kan A relasi dengan A, gitu kan kalau ini ya? Ya. oh ya. Terus coba gimana jadinya? Bacanya apa ini? A. Jika anjing A relasi dengan anjing A maka terjadi refleksi. Gitu. Iya, tunjukkan mana? Mana yang menunjukkan bahwa dia bersifat refleksi itu mana? Gimana? Ya. Waduh, kurang paham Bu, kurang paham. Oke, sekarang kan coba anjing A sama anjing B Bu ya. Iya, nggak masalah kan A dan B itu kan hanya simbol dan dua-duanya ada di D gitu kan. Nah, nah kalau ya memang definisinya ya harus A dan B karena kan. Tapi kalau misalkan A relasi dengan A ya kamu definisinya kan tetap ke situ, cuma B-nya kan diganti A juga. Oh, jika anjing A mempunyai ibu yang sama dengan anjing B, dengan anjing A juga. Nah, itu benar nggak kalimat itu? Benar nggak? Anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing A, benar nggak? Salah. Anjing A memiliki. Anjing A apa? Misalnya anjing A. Zul adalah ayah dari anjing A. Oh, jangan ya. Why? Lebih gampangnya. Maksudnya gini, ada anjing namanya siapa ya kok jenenge ono ya? Ya gak apa-apa sih sebenarnya ya nama. Ya, perumpamaan. Ya. Oke, ada anjing A namanya bukan A besar ini ya. Ada anjing namanya Tony misalnya ya. Ya. Wah. Ibu Tony A itu anak Tony ya kan? Kalian gini kan? A memiliki ibu yang sama dengan B gitu ya. Katakanlah ibu itu jenenge Tony. Wis. Ya apa-apa sih Tony ana sing wedok ya. Ibu A itu Tony gitu ya. Ya. Ibunya. Ya, ibunya A juga itu Tony, benar nggak sih? Benar, Bu. Ini dan ini sama nggak orangnya? Sama. Sama kan? Jadi ini untuk setiap A di X gitu ya. Jadi ini dan ini tuh sama.
relasinya kalau saya relasikan, berarti ini ada relasi enggak nih? Dengan Ada. relasi tadi. Relasinya tadi apa? Ibunya A memiliki ibu yang sama dengan B. Nah, ini kan harus diganti A karena A relasi A. Ini kan A relasi B kan? Ya, Nah, kalau A relasi B ya kalau diganti A berarti A memiliki ibu yang sama dengan A. Benar nggak? benar. Benar ya? Jadi Benar. itu bersifat reflektif, tapi nanti ada yang enggak loh. Ada relasi yang tidak menyatakan salah gitu kan. Ada relasi yang menyatakan relasi A itu ternyata definisinya tidak sama. Nah, dia tidak memiliki sifat reflektif berarti gitu loh. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Contohnya apa? Misalnya gini, saya punya relasi apa ya yang nggak sama ya? Wes engko ae lah timbang mikir ya. Pokoknya ini relasinya oke gitu ya. Direlasikan definisinya oke benar gitu ya. A memiliki ibu yang sama dengan A, ya mesti benar kan? Ya, Ya. Oke, berarti yang satu ini benar, relasi itu benar. Oke, memenuhi satu. Sekarang yang kedua, coba Novita. Yang kedua. Jadi ini saya hapus dulu biar enak ininya ya. Jadi yang ini oke karena apa? Ini memiliki sifat reflektif. Ini contoh ini ya, contoh 06 ini ya. Karena A memang benar ketika dia memiliki ibu yang sama dengan A, gitu kan ya? Ya mesti kan? Sebenarnya banyak contoh yang dia nanti tidak semuanya itu relasi ekivalensi ya. Ya, contohnya aja nanti kalau di aljabar itu di apa modulo misalnya ya. Nah, itu nanti tapi yang lain nanti modulo itu juga relasi ekivalensi ya ternyata ya. Nah, nanti aja lah nanti yang kita cari yang dia ketika A relasi dengan A sendiri itu tiba salah gitu ya. Dia dengan dirinya sendiri itu enggak gitu loh apa ya. Ini kan dengan dirinya sendiri kan ya. Nah, nanti aja lah. Yang kedua. Silakan. Ini bagaimana buktinya? Yang itu ya Bu, yang A relasi ekivalensi dengan B, maka B berelasi dengan A, gitu kan? Ini harus dibuktikan. Coba gimana? Anjing A memiliki ibu relasi dengan memiliki ibu yang sama dengan anjing yang B, gitu ya Bu? Oke, terus maka anjing B memiliki ibu yang sama dengan anjing A. iya enggak? Gitu Bu. Loh, kok tanya saya, kamu yang saya tanya. Insya Allah. Jika A memiliki ibu yang sama dengan B, maka B memiliki ibu yang sama dengan A. Benar nggak? Iya, benar. Nah, ini kan implies. Ya, jika aku sudah masuk toh? Oh, ternyata ada yang salah. Pak Rois juga masuk ya tadi ya. Nakib juga masuk ini. Mana ini belum ini? Agus belum masuk nih. Ya gitu ya. Ini hanya bisa dirasakan ini karena ini cerita ya. Jika anjing A memiliki ibu yang sama dengan B, maka anjing B memiliki ibu yang sama dengan A. Benar nggak? Benar ya. Berarti dia memiliki sifat apa? Simetri. Gitu ya. Nanti ada relasi yang enggak loh ya. Jangan dianggap semua relasi akan begini, akan memenuhi relasi ekivalensi. Enggak ada yang enggak. Lalu yang ketiga, coba buktikan. Rohmatul.
Iya, Bu. Ya, buktikan. Itu kalau anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing B, Oh ya, bukan. Ini kan imply. ya. Nah, Ya. di sini contohnya nih, share a mother, maksudnya itu membagi ibunya gitu, Bu. Mana ada Ibunya itu sama maksudnya. Oh, jangan lihat ini saja. Kan sudah saya jelaskan. Jangan Iya. membaca ini, kamu aja sendiri, jangan baca ini. Kan penjelasan kita kan pasti nggak, lah kalau jelas ini berarti nyontek. Nah, kalau nyontek kelihatan. Tapi lebih baik kita ekspresikan dengan ekspresi kita sendiri lebih enak. Ya. Yo, coba. Anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing B, dan anjing B memiliki ibu yang sama dengan anjing C, maka anjing A juga memiliki ibu yang sama dengan anjing C. Benar apa enggak? Jika anjing A memiliki ibu yang sama dengan B, dan B memiliki anjing yang sama dengan C, maka ibunya A itu sama dengan ibunya C. Benar apa enggak? Benar, Bu. Benar ya? Benar. Oke, berarti terbukti untuk transitif gitu ya. Nanti ini membuktikan kayak gitu ya. Jika anjing A memiliki ibu yang sama dengan B, maka anjing B pasti memiliki ibu yang sama dengan A, gitu kan? Nanti ini ditulis kalimat ya, karena contoh soal kita kalimat. Transitifnya, jika anjing A memiliki ibu yang sama dengan B dan gitu ya, anjing B memiliki ibu yang sama dengan C, maka anjing A memiliki ibu yang sama dengan anjing C. Oh, benar. Berarti karena 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka dia disebut sebagai relasi yang tadi, ya. Relasi yang tadi itu siapa? Maka relasi yang tadi itu siapa? Relasi ini ya. Ekuivalensi. Iya, relasi yang tadi itu relasi yang ini. Nah, relasi yang ini namanya ini. Relasi yang tadi itu relasi yang ini. Jadi relasinya apa? Relasinya adalah memiliki ibu yang sama, gitu kan? Ya, itu relasinya. Jadi relasi memiliki ibu yang sama, karena relasinya itu kan, ini kan kalau A dan B-nya itu kan anggota dari X. Tapi relasinya itu adalah memiliki ibu yang sama, gitu ya. Jadi untuk relasi memiliki ibu yang sama itu merupakan relasi ekuivalensi. Kenapa? Karena memenuhi ketiga syarat 1, 2, dan 3. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, nanti contoh untuk kuisnya ya, silakan mencari contoh relasi yang bukan relasi ekuivalensi ya. Ini tidak memenuhi 07, tapi jangan contoh yang ini ya. Ambil contoh yang lain ya. Cari contoh yang bukan apa? Relasi ekuivalensi, itu kuisnya ya. Jadi kuisnya adalah mencari contoh. Oh, ini ada 20. 10 mencari contoh relasi ekuivalensi. 10 orang ya. 10 orang mencari contoh relasi yang bukan ekuivalensi. Nah, sebenarnya 24 ya, nanti yang 2 masuk sini, yang 2 masuk sini, yang nggak masuk. 2 masuk sini tambah 12. Nah, silakan diatur sendiri.
Mana yang Agus nanti ya, ketua kelasnya silakan atur sendiri mana yang merupakan relasi ekuivalensi, mana yang bukan tugasnya ya. Ya mungkin saya rasa itu dulu ya. Udah 8:30. Ya ini yang tadi. Nah gitu. Saya rasa sudah cukup memahami ya tentang relasi ekuivalensi. Sebenarnya ini adalah mendasari untuk modulo sebenarnya ini ya. Relasi ekuivalensi ini masuk ke modulo sebenarnya nanti. Nah, modulnya udah dapat kan? Udah diajari sama Bu Dwi Dewi ya, Struktural Aljabar itu. Bilangan modulo itu di apa ya? Modulo di teori bilangan, Bu. Oh, teori bilangan itu sebenarnya mengadopsi dari aljabar. Kalau dulu saya itu masuk ke modulo itu teori bilangan itu sudah global itu. Hanya penggunaan sedikit, tapi kalau sudah masuk ke dalam teorema-teoremanya, sebenarnya teoremanya itu ada di struktur aljabar terkait dengan modulo. Modulo itu kita mengadopsi dari sebenarnya teori bilangan, aljabar sebenarnya. Untuk itu ini ya, nanti tolong kuisnya ini dibagi ya, 12 orang mencari contoh modulo, mencari contoh relasi ekuivalensi. Buat sendiri juga bisa gitu ya. Kalau yang justru yang mudah itu yang bukan relasi ekuivalensi ya. Kalau relasi ekuivalensi kan memenuhi ketiganya. Kalau relasi non ekuivalensi maka tidak memenuhi satu aja udah bukan gitu ya. Baik, ini saya tutup dulu. Mau masih cari dulu? Atau sudah? Di foto aja biar nggak lama nyatetnya. Oke, udah sampai sini dulu. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini tadi kita sudah detail banget ya. Sudah detail banget. Cuma nek turu ya karo. Saya Bu, nggak tidur Bu di depan laptop, tapi tekluk-tekluk padha wae. Saya lihat Bu, tapi gitu ya. Tekluk. Sak tekluk hilang wis ya. Wis gitu ya. Makanya nanti kalau pas kuliah pagi-pagi ya itu minum kopi ya. Minum kopi dikit biar nggak ngantuk. Oke, ini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Absennya saya hitung dulu. Tetap ya, 20. Kok 20? Kok jadi 20? Saya bentar. Kita ini berapa sih orangnya? Kita ini berapa ya? (24) ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya benar ya, udah ya. Ya udah, baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama saya tutup ya.